Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo the flowers, kali ini ada kupu-kupu yang cantik pada berterbangan. Nah, pastinya ketika kupu-kupu ini datang ada sesuatu yang indah-indah dan harum ya teman-teman, karena kupu ini sangat menyukai yang cantik-cantik dan harum-harum dan indah-indah pastinya. Nah, ini ada buahnya yang merintil-merintil seperti ini, dan bunganya sudah mulai jarang ya. Pas beberapa waktu dulu pernah saya bagikan untuk bunga-bunga yang cantik ini dan harum pastinya, dan enak sekali buat pelengkap masakan para ibu-ibu yang hobi masak tentunya. Nah, ini tuh ada buah ketumbar. Nah, tuh ada tawon saja menyukainya dan menggelantung ini sang kupu-kupu dengan senang hatinya di bunga yang kecil mungil putih dan harum ini. Lebah ini menyukai bunga dan menjadikan buah seperti itu ya. Nah, untuk kupu-kupu pastinya melengkapi kecantikan. Sebenarnya kupu-kupu ini bisa secantik ini bermetamorfose atau pokoknya ini ya, dari yang nggak enak banget, yang mungkin megang aja kita gimana gitu, tapi dia berproses begitu ya, menjadi secantik ini. Cantik ya. Kalau udah menjadi kupu-kupu dengan proses yang panjang, akhirnya dia akan cantik. Nah, ini tuh saya sebenarnya di sini berburu kupu-kupu, tetapi sekalian saya di sini akan melengkapinya dengan yang dihinggapi kupu-kupu seperti ini ya. Kupu-kupu ini berwarna putih mirip dengan bunga ini, dan dengan daun hijau-hijaunya. Kupu-kupunya ini tidak begitu nampak cemerlang ya, karena menyerupai bunga-bunganya ini sendiri. Kupunya ini sangat cantik dan kecil ya, bukan kupu-kupu yang besar. Dan saya lihat ini banyak sekali kupu-kupu di sini, atau lagi musim kupu-kupu sepertinya ya. Nah, ini yang sudah mengering buahnya seperti ini, buah ketumbar, atau dalam perdagangan obat ya dinamakan sebagai Fructus coriandri. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai coriander, dan di Amerika Latin dikenal sebagai cilantro. Tumbuhan ini berasal dari Eropa Selatan dan sekitar Laut Kaspia, dan sekarang menyebar ke seluruh daerah, apalagi di daerah kita ya. Berbagai jenis masakan tradisional di Indonesia kerap menggunakan bumbu berupa biji berbentuk butiran beraroma keras yang dinamakan ketumbar. Dengan bahan bumbu tersebut, aroma masakan akan lebih nyata. Nih, ketumbar ini seperti ini buahnya ya, yang masih menghijau dan pasti nunggu menua. Ketika telah menua dan bisa dipanen pastinya ya, dan tinggal dijemur saja untuk menunggu kering. Nah, untuk ketumbar sendiri ini tuh ringan ya, kalau sudah mengering itu dia lebih ringan. Tak hanya bijinya saja yang sering digunakan dalam masakan. Wah, kupu-kupunya metingkrung ya. Daunnya pun enak ya, dan harumnya itu di daunnya sebenarnya, cuman karena daunnya ini lebih jarang ditemukan, jadi bisa digunakan buahnya. Untuk daunnya itu, waduh, ini saya berburu tawon ini yang cantik menarik ya, karena saya ini sebenarnya suka berburu tawon ya. Saya buru-buru ini dan dia tahu aja ya, saya buru-buru di kamera, dia juga terbang kemana-mana dan pergi menghindari sorotan kamera ya. Sudahlah, akhirnya saya mengambil untuk bunga-bunga ketumbar dan buahnya yang mulai banyak ini. Tomat juga mulai berbunga-bunga ya. Nah,
karena di sini tuh tabrak-tabrakan, ada pohon ketumbar, pohon tomat, pohon cabe, ngariung ya. Jadinya itu saya ini sebenarnya tadinya itu melihat kupu-kupu yang cantik, dan ketika saya ambil itu mereka bubar. Ya udahlah, saya ambil sedapatnya aja si kupu-kupu ini. Sebenarnya buah ketumbar ini sangat cantik ya, tetapi itu pohonnya ini sangat rapuh ya menurut saya, karena sangat kecil dan dia bersemak-semak atau tidak merambat, cuman seperti merambat karena tidak bisa berdiri tegak ya. Untuk para ibu-ibu pasti familiar banget dengan ketumbar, apalagi digoreng buat menggoreng tempe. Waduh, nah ini sebelahnya tuh ada sayuran yang sayang banget dilewatkan karena cantik, mengkeruk-mengkeruk. Nih ada kucai juga, dan ini tuh mirip dengan selada, dan pastinya itu cantik aja ya, cantik seperti itu. Nah, ketumbar memang di Indonesia itu khas ya, dipadukan dengan lada pastinya. Untuk di Thailand sendiri, daun ketumbar ini bisa dimasukkan ke dalam beberapa menu sayuran, dan di negara itu ketumbar itu disebut dengan nama pakcek, sama dengan bijinya. Daun ketumbar juga beraroma tajam. Biasanya tumbuhan ini ditanam di kebun-kebun di daratan rendah dan pegunungan. Tumbuhan ini dapat mencapai tinggi 1 sampai 1/3 meter, tetapi dia tidak menjuntai ke atas karena yang merimbun seperti ini. Waduh, banyak ini ya, buahnya sudah mulai banyak karena bunganya sudah mulai mengurang. Nah, daunnya hijau dengan tepian bergerigi, sedangkan untuk bunga majemuknya berbentuk payung bersusun berwarna putih dan merah muda. Untuk buahnya bentuknya hampir bulat, berwarna kuning bersusun. Kalau matang, buahnya mudah dirontokkan. Setelah itu buahnya dikeringkan ya teman-teman. Nah, buat ketumbar ini ngimbyuk seperti ini kan, padahal ini tuh apa ya, lebat, maksudnya banyak. Ini ada tomat, lumayan banyak ini buahnya, tetapi hampir mirip dengan daunnya dan batangnya, jadi di kamera itu tidak begitu terlihat ya teman-teman. Di beberapa daerah ketumbar itu diberi nama berbeda-beda tergantung daerahnya, tetapi ketumbar umumnya di Indonesia itu dikenal dengan ketumbar. Nah, ini si kupu-kupu masih menggelantung cantik di sini, dan diam-diam aja ketika saya ambil dia, tetapi saya tidak memegangnya ya, saya cukup mengabadikan di video. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ini adalah salah satu bunga cantik, bermanfaat dan harum. Nah, ini yang sudah dikeringkan akan seperti ini bentuknya ketumbar yang sering kita gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.